pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini Kak Lutfi akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Struktur atom. Pernahkah Anda memikirkan tentang unsur-unsur makanan yang Anda makan dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan, dan lain-lain? Apakah Anda bisa melihat bentuk atau unsur-unsur partikel terkecil makanan dan minuman yang Anda makan? Seperti martabak ini. Martabak gurih ini unsur atomnya apa aja? Unsur atomnya ada garam, ada gula, ada penyedap rasa, dan lain sebagainya. Apakah kita bisa melihat unsur-unsur tersebut? Tentu tidak, karena unsur tersebut sudah tercampur. Setelah itu bom atom yang ada di Hiroshima dan Nagasaki. Apakah kita bisa melihat atom-atomnya? Tentu tidak, karena atom-atom itu sudah terbungkus oleh energi yang sangat tinggi dan kecepatan cahaya. Bila diluncurkan dengan kecepatan yang 48 sekon itu, sehingga orang dengan kecepatan cahaya, kecepatannya itu seperti kecepatan cahaya, langsung tubuhnya berhamburan, berkeping-keping karena terkena bom atom. Seperti ini, minuman isotonik. Apakah Anda bisa melihat kation, kalsium, magnesium yang ada di dalam air tersebut? Isotonik yang bisa merasakan adalah lidah Anda rasanya asin bercampur manis. Dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita selalu berdampingan dengan atom yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Democritus, Geber, Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, Lasalle, Avogadro, Einstein adalah para ilmuwan yang mempelajari tentang atom klasik dan atom modern. Next. Perkembangan atom. Bagaimana para ilmuwan berpikir bahwa atom itu ada di dunia? Dimulai dari Demokritos pada tahun 370 sampai 460 sebelum Masehi di Yunani Utara. Demokritos mengabaratkan sebuah apel yang dipotong-potong dan tidak dapat dibagi lagi. Intinya Demokritos mengatakan bahwa atom itu sudah bagian paling terkecil dan tidak ada bagian lain. Sudah tidak bisa dipotong lagi. Namun, anggapan Demokritos itu dianggap sebagai hanya omong kosong tanpa bukti. Jabir Ibnu Hayyan yang berasal dari Iran, selama hidup Jabir belajar kimia alkimia, farmasi, filsafat, astronomi, dan kedokteran. Eksperimen Jabir mengembangkan proses kompleks penyaringan uap, mendidih, dan pendinginan. Ini adalah buku Jabir. Bukunya sudah diterjemahkan ke dunia barat, Inggris, dan bahasa Eropa. Next. Perkembangan atom. Dalam dunia buku-buku kelas, buku-buku sekolah, bahwa atom itu ditemukan pertama kali dikembangkan oleh Dalton, Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Jadi urutan pertama kali biasanya di buku-buku adalah Dalton. Karena Demokritos dan Geber ini masih belum diakui karena dia belum memberikan penelitian yang akurat. Dalton. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pecah seperti tolak peluru, seperti gambar berikut ini. Jadi, ini adalah atom bagi Dalton. Sifat-sifat atom yang dikemukakan Dalton yaitu semua benda terbuat dari atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Ketiga, atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Namun, mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Keempat, perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi. Next. Thomson. Joseph Thomson tahun 1856 sampai 1140 meneliti tentang atom ini bisa dibagi. Jadi di dalam atom masih ada inti-inti yang lain seperti elektron yang berbentuk negatif ini. Next, pada awal abad ke-20, Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Roti sebagai bola positif dan kismis sebagai elektron. Jadi rotinya ini sebagai bola positif dan kismisnya sebagai elektron.
Jadi elektron adalah kutub negatifnya dan kismisnya adalah positifnya. Seperti ini. Oke, next. Rutherford. Pada tahun 1100, Rutherford bersama dua orang murid atau asistennya Hans Keller dan Ernest Masterden melakukan suatu percobaan untuk menguji teori atom. Berikut adalah teori atom. Di sini adalah nukleus, neutron, proton, dan elektron. Elektron ini yang mengelilingi proton dan neutron. Jadi elektron ini diibaratkan seperti planet-planet yang mengitari matahari. Seperti ini contohnya. Next. Meskipun model Rutherford telah mampu menjelaskan struktur atom yang rumit dengan baik dan mudah dipahami serta menjelaskan bentuk lintasan elektron, akan tetapi model ini masih memiliki kekurangan. 1. Tidak bisa menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya. Kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum garis dan pada atom hidrogen. Ketiga, tidak dapat menjelaskan elektron tidak jatuh ke inti atom. Niels Bohr. Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark, adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori atom pada tahun 1913. Ia berkontribusi dalam memberikan pemahaman soal teori kuantum. Teori kuantum adalah energi. Semakin menjauh energi, maka energinya akan semakin tinggi. Jadi semakin menjauh inti atom, maka energinya akan semakin tinggi. Ini adalah lintasannya. Next. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatannya yaitu: pertama, atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Jadi, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dan bermuatan positif. Positif ini, negatif. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika beralih ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan melepas energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika beralih ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Atom modern. Atom modern dikembangkan oleh Schrödinger, Chadwick, Vermeer, dan terakhir ada Einstein. Ini adalah inti atom dan awan elektron. Jadi ini persebaran elektron dari sini. Ini dinamakan adalah model atom mekanika kuantum atau fisika kuantum. Teori atom modern atau bisa disebut juga dengan teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang berbunyi atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron, di mana neutron dan proton menjadi satu membentuk padat yang disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron, proton, neutron, elektron. Di sini dari gambar terlihat bahwa atom berbentuk bola dengan semua proton dan neutron berkumpul di dalam inti atom atau nukleus, sedangkan elektron berada di kulit atom dan terpisah lintasan atau orbitnya masing-masing. Di sini ini namanya nukleus, tapi di dalam nukleus ada proton dan neutron. Setelah itu dikelilingi oleh elektron. Next. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif dan memiliki massa hidrogen yaitu 1,672 kali 10⁻⁻27 kg dan dapat ditemukan dalam inti atom bersama dengan neutron. Subpartikel atom yang tidak memiliki muatan atau bersifat netral hanya atom hidrogen saja yang tidak memiliki neutron. Di sini adalah tadi lintasannya seperti elektron, proton, dan neutron. Neutron adalah netral. Neutron memiliki massa yang lebih berat dari elektron yaitu 1,67 kali 10⁻⁻27 kg dan dapat ditemukan dalam inti atom bersama dengan proton. Elektron, subpartikel atom bermuatan listrik negatif dan paling ringan di antara subpartikel lainnya yaitu 9,10938370015 kali 10⁻⁻31 kg.
Saking ringannya, elektron 99% massa atomnya bergantung pada proton dan neutron. Elektron ditemukan pada kulit atom terluar secara beraturan mengorbit inti atom seperti planet-planet yang mengorbit matahari. Karena berada pada bagian luar atom, elektron bukanlah partikel yang stabil. Elektron dapat lepas ataupun berpindah ke atom yang lebih membentuk reaksi kimia. Oke, next seperti atom. Model atom, kelebihan dan kelemahan. Model atom Dalton mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Kelemahan tidak menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik jika atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Thomson. Model atom Thomson memiliki kelebihan yaitu membuktikan adanya partikel yang lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Selain itu juga memastikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif. Kelemahan atom Thomson belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam bola. Kelebihan dan kelemahan model atom Rutherford. Kelebihannya adalah membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti dan satu sama lain terpisah oleh ruang hampa. Kelemahan model tersebut tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti sesuai dengan teori fisika klasik. Model atom Niels Bohr mampu membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen dengan jari-jari bola 1 Bohr. Kelemahannya adalah model tersebut tidak dapat menerangkan atom-atom yang memiliki elektron tunggal seperti gas hidrogen, tetapi tidak dapat menerangkan spektrum warna dari atom-atom yang memiliki banyak elektron. Kita lihat pernyataan berikut. Untuk memahami teori tersebut, kita harus latihan soal. Pertama, pertanyaan berikut yang bukan tentang teori Dalton adalah A. Atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Benar. B. Atom tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Benar untuk teori Dalton. C. Atom dari unsur yang berbeda dapat bergabung membentuk senyawa. D. Reaksi kimia melibatkan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali atom. Benar. Atom digambarkan sebagai teori kismis. Ini salah. Ini adalah teori Thomson. Oke. Berikutnya yaitu latihan soal pemahaman nomor 2. Kelemahan model atom Dalton tidak dapat menerangkan A. Atom berelektron banyak, B. Hubungan antara larutan senyawa dengan daya hantar listrik, C. Elektron tidak jatuh ke inti, D. Susunan muatan positif di dalam atom, E. Adanya lintasan elektron. Jadi jawabannya adalah yaitu B. Hubungan larutan senyawa dengan daya hantar listrik. Berikut adalah kelemahan dari atom Dalton. Tidak menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik jika atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Oke, next.